pemerintah kabupaten kota. Ini masih ada pertanyaan, masihkah jadi masalah? Kenapa kok ini ada tanda tanya? Apakah memang sinkronisasi ini masih belum terrealisasi di situ? Memang di 2025 ini banyak sekali sih terkait dengan ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran keuangan antara kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Jawa Timur. Sinergi, integrasi data, satu data yang sudah sekarang sudah dimunculkan, kemarin juga di launching oleh Menko PM juga, Gus Muhaimin Iskandar launching terkait DTSE, data satu data ekonomi itu nasional, itu merupakan menjadi salah satu jalan. Sehingga saat ada bantuan dari bansos terutama dari provinsi, saat bantuan itu data ke kabupaten, itu tepat sasaran. Orang yang berhak menerima. Untuk integrasi sistem antara pendataan ini, itu terintegrasi satu sama lain. Terutama ini tidak hanya sistem itu aja. Antara OPD kabupaten kota dengan OPD provinsi, pihak OPD provinsi, itu juga harus ada komunikasi yang konsisten terkait program prioritas. Terkait dengan, kayak ada yang bicara di daerah saya, Gus, itu kok sampai sekarang tuh tetap pasti dapat bantuan sosial aja, padahal rumahnya udah bagus. Ya dulunya enggak, setelah dapat bantuan berkembang, terus kok masih dapat aja. Berarti kan data ini belum update. Gitu. Itu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, ini tuh episode spesial, karena apa ya? Akan membicarakan sesuatu yang mungkin tidak, hobi yang tidak mungkin dimiliki oleh dewan-dewan lain gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan siapa pemilik hobi itu, yaitu Bapak Ahmad Athoillah, SIP MIP. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 10, membawai Jombang Mojokerto dari fraksi PKB. Kita sapa dulu ya. Beliau ini biasanya disebut dengan Gus Atho. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, ini dikenal sama masyarakat luas Gus Atho gitu ya? Iya, bukan Gus Buster ya. Gus Atho, bukan Gus Buster. Gimana kabarnya hari ini, Gus? Alhamdulillah, selalu bahagia. Semoga bahagia selalu, Mbak. Selalu bahagia ya. Bahagia selalu. Saya tuh sebenarnya pengen membahas hobinya Gus Atho gitu ya. Cuman pembahasan kali ini tuh cukup serius gitu loh. Gimana cara membalancekan ini gitu. Karena kita akan membahas soal sinkronisasi anggaran provinsi dan kabupaten kota. Ini apakah masih jadi masalah? Tapi sebelum itu saya mau membicarakan soalnya Gus Atho, apa hobinya Gus Atho yang sangat unik ini. Mungkin banyak dewan yang nggak punya hobi yang sama seperti Gus Atho gitu ya. Satu-satunya kayak Mbak. Oh, satu-satunya gitu ya. Jawa Timur satu-satunya yang punya hobi. Ini ya, mengoleksi Superman ya. Iya, hobi saya. Dari banyaknya superhero, kenapa sih harus Superman, Pak? Ya, Superman itu sebenarnya, kenapa saya Superman itu adalah ini, terbangunnya kesukaan saya di waktu masa kecil. Masa kecil. Jadi memang dari kecil itu suka banget gitu ya? Iya. Dari kecil itu saya suka baca-baca komik sih. Salah satunya komik yang saya suka baca itu adalah Superman. Dan film-film waktu itu, film-film Superman masih masih kaset video. Oh iya, kaset. Oh iya benar. VS atau apa istilahnya dulu ya? FPS, VPS apa ya? Iya, kayak bukan, masih sebelum VCD. Masih yang itu kan yang bentuk persegi panjang itu bukan ya? Masih belum bukan disket lagi, masih yang kotak gitu. Wah. Masih jadul banget itu. Salah satunya dulu tuh ada film namanya Zabogar. Nggak pernah dengar. Nggak kenal, soalnya mungkin juga saya belum lahir. Menampakkan saya semakin tambah tua berarti. Kalau sudah bahas Zabogar itu. Jadi waktu kecil itu saya tuh pakai sabun, pakai salah satu sabun loh, Mbak. Ya. Nanti kalau saya sebutkan itu nanti jadi iklan. Jadi iklan ya. Nggak apa-apa kalau dapat masukan dari iklan. Ya, itu nggak dapat Mas. Nggak dapat. Itu dari sabun itu hadiahnya itu adalah komik Superman. Waktu itu nggak berwarna lah. Kalau nggak saya ada penerbit lama, saya lupa itu. Saya sering malah saya sampai beli itu 5, 10
sabun gitu. untuk saya dapat beberapa komik edisi Tahun Superman berapa itu. tuh masih ini ya? Tahun berapa ya? Saya masih unyu-unyunya waktu itu. Unyu-unyu sekali. Sekarang pun masih unyu-unyu bukan? Ya, saya pemilik Sabi TV. Ya. Itu di tahun 80-an? Ya, 80-an lah. 80-an. Tahun 80-an. Belum lahir? Belum lahir, Mbak? Belum. Oh. Saya juga masih unyu-unyu. Sekarang pun juga masih unyu-unyu kan? Ya. Wajahnya masih semantaran lah kita. Semantaran. Jangan topak. Menolak tua. Menolak tua. Oke. Ini salah satu yang digunakan sama Gus Ato ini juga, ini motifnya Superman nih. Ya, ini itu batik Superman. Itu Superman. Pesen-pesen atau memang sudah dijual secara bebas gitu, Gus? Ya sudah jadi sih. Sudah jadi. Saya beli jadi, terus ada pilihan ukuran saya beli itu. Jadi memang waktu masa kecil seperti itu terbangun tahun 2017, Mbak. 2017. Ya. 2017 itu saya iseng-iseng itu karena suka komik ya. Iseng-iseng jalan-jalan waktu ada pameran komik di Jakarta itu, kalau nggak salah sengaja di Balai Kartini. Yeah. Di sana itu ada semua komik itu. Ternyata ada satu booth itu khusus. Satu Superman. booth itu Superman, ada tulisannya Superman Fans of Indonesia. Oke, berarti fans club nggak sih? Iya, ada fans sebenarnya. Saya waktu lihat kok ada yang jaga di situ juga, ternyata ketuanya. Ketuanya pakai cosplay Superman. Jadi waktu itu secara tidak langsung memori saya kecil itu berkembang lagi. Itu secara kesukaannya. Tapi sebenarnya kalau filosofinya sih ada. Ada gitu. Superman ada sendiri. Nggak cuman batik, yang di depan saya ini juga Superman tahu. Nih, lihat. Nih, Superman semua. Superman. Ini original. Bukan saya pesan untuk ini original. Original. Udah tahu kan kira-kira harganya berapa ya kan? Yang action figure itu juga pasti mahal ya, Gus ya? Action figure. Ya, saya sudah berhenti ngoleksi action figure. Oh gitu. Mahal banget. Paling murah berapa? Kalau empuk ini masih 150. Masih sesuai kantong. Masih lah. Masih. Kalau action figure itu paling murah berapa? Action figure masih, kalau paling murah yang baru-baru yang kecil itu ada yang harga 200, 300 itu action figure. Mahal sekali ya, 200.000. 200, 300 itu action figure. Banyak macamnya dan itu sudah banyak koleksinya. Kalau khusus koleksi action figure, wah bisa satu gudang itu action figure. Tapi Superman itu. Di episode sebelumnya, BTVin Podcast sebelumnya itu kan backgroundnya Pak Gus Ato itu kan juga public figure semua, action figure semua ya. Ya, itu satu lemari penuh itu. Ada action figure, ada juga yang ada di situ, ada juga gantungan kunci, ada juga komik, yang di bawah itu komik, terus ada juga gembok, terus ada celengan, macam-macam. Nggak full action figure waktu itu. Oke, baik. Oke, ini kita membahas nih, karena tadi sudah membahas soal hobinya Gus Ato. Kita kembali ke urusan keuangan ya, sesuai komisinya Gus Ato ini ya. Agak serius dikit nih Gus Ato. Ini kan sinkronisasi anggaran provinsi, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Ini masih ada pertanyaan, masihkah jadi masalah? Kenapa kok ini ada tanda tanya? Apakah memang sinkronisasi ini masih belum terrealisasi di situ? Secara umum pengelolaan keuangan daerah sendiri itu adalah fokus yang paling penting adalah bagaimana mengelola keuangan daerah baik kabupaten maupun provinsi itu harus efisien, efektif dan juga tepat sasaran. Tepat sasaran. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya. Di dalam hal pengelolaan perencanaan keuangan daerah antara provinsi dan kabupaten kota di tahun 2025 ini itu masih belum, sangat jauh dari maksimal terkait sinkronisasi antara perencanaan yang ada di provinsi kabupaten. Sehingga memang masalah yang kalau dikatakan masih ada masalah, ya masih ya. Karena kalau sinkronisasi sendiri, kalau nggak sinkron, ini tentunya banyak sekali data yang tumpang tindih. Contohnya terkait dengan bantuan sosial.
bantuan sosial, bansos atau bantuan untuk kesehatan. Itu kalau tidak sinkron antara kabupaten, kota, dan provinsi, dan terutama terkait data penerima, ini tentunya kan terdapat tumpang tindih antara penerima itu. Dari provinsi mendapatkan bansos, dari kabupaten ya orang itu yang mendapatkan bansos. Oh gitu. Jadi kayak salah satu dampaknya, gitu ya? salah satu dampaknya. Makanya memang di 2025 ini banyak sekali sih terkait dengan ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran keuangan antara kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau kabupaten kota ini pemerintah secara mengerucut begitu ya, Gus Oto ya. Itu kalau misalnya ingin membuat suatu program itu apakah juga harus berkoordinasi dengan provinsi atau memang jalan aja gitu? Iya. Harusnya adanya perencanaan program yang ada di keuangan daerah itu di suatu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Itu tentunya ada program yang merupakan program prioritas yang ada di kabupaten dan juga di provinsi. Makanya ini kalau terkait komunikasi antara OPD yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi, ini kalau komunikasinya, sinerginya itu konsisten, tentunya ini akan membuat perencanaan anggaran keuangan itu efisien, sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih, tidak jadi hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan double, otomatis kan pengeluarannya juga meningkat berlebih, juga ya. Padahal bisa sengkuyung bareng, bisa sekuyung bareng, tapi ternyata ini hal seperti ini malah tidak bisa disubsidi karena tidak ada sinkronisasi. Itu masih terjadi di Jawa Timur ya, Gus Oto ya? Masih di 2025 masih itu banyak. Salah satu faktornya seperti itu. Faktor yang lain juga terkait dengan pendapatan asli daerah yang ada di setiap kabupaten kota itu beda-beda. Sehingga ada kabupaten yang PAD-nya itu sangat dikit sehingga membutuhkan bantuan dana provinsi dari pusat, dana dari pusat, sehingga itu anggarannya itu habis untuk terkait pengeluaran hal-hal yang wajib seperti belanja pegawai, hal prioritasnya ini, sehingga prioritasnya ini masih kurang bisa maksimal. Tentunya ini juga salah satu faktor lain di 2025 ini terkait transfer dari pusat ke daerah. Itu di 2002 kemarin itu ada perubahan, sehingga harus ada pembahasan APBD perubahan yang untuk menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Itu salah satu juga faktor yang ada, di samping yang saya sebutkan tadi itu kurangnya komunikasi konsisten terkait dengan waktu perencanaan anggaran antara kabupaten dan provinsi. Kalau alurnya sebenarnya, kalau dari kabupaten itu evaluasi dari APBD-nya, hasil dari KUA-PPAS itu adalah ke provinsi. Kalau provinsi itu ke Kemendagri untuk evaluasi APBD-nya sebelum diputuskan menjadi perda. Sehingga ini tentunya sebelum pembahasan perencanaan itu harusnya seyogyanya antara OPD dinas yang ada di kabupaten kota itu dengan provinsi itu intens juga. Sehingga ini salah satu yang memang saat ini masih merupakan belum maksimal. PR besar di Komisi C ya? Komisi C apa semua komisi nih soal anggaran? Soal anggaran sebenarnya kalau Komisi C kan berhubungan dengan keuangan, dan keuangan tentunya ini berhubungan dengan PAD. Sehingga tugas Komisi C sendiri itu kita di legislatif kan tugasnya kan legislasi dan juga penganggaran serta pengawasan. Ini juga merupakan peran penting bagi Komisi C sendirinya, kita menfasilitasi dengan antara provinsi dengan kabupaten untuk adanya ruang bersama, bisa dengan cara rapat bersama untuk terkait bagaimana program antara kabupaten, rencana program kabupaten dan kota ini bisa tersinkron dengan baik. Itu tadi kan kalau misalnya kayak ada bantuan sosial itu kan ada yang double gitu ya. Itu untuk masalah pendataan itu memang tidak
tidak sendiri-sendiri begitu, tidak disendirikan gitu loh. Sehingga ada data yang menumpuk, akhirnya bantuan sosial juga terberikan kepada orang yang sama gitu, Gus. Iya. Untuk Dan datanya. memang terkait dengan itu menarik, Mbak. Jenah itu terkait dengan sinergi, integrasi data, satu data yang sudah sekarang sudah dimunculkan, kemarin juga di launching oleh Menko PM juga, Gus Muhaimin Iskandar, launching terkait DTSE, data satu data ekonomi itu nasional, itu merupakan menjadi salah satu jalan. Solusinya untuk penumpukan data terutama itu. terkait nanti di kabupaten, kota dan provinsi. Ini data penerima yang layak penerima bantuan. Mulai dari tingkat desa, desa mengetahui masukan data, juga nanti verifikasi kabupaten, verifikasi provinsi, sehingga data itu akan linear. Sehingga saat ada bantuan dari bansos terutama dari provinsi, saat bantuan itu data ke kabupaten, itu tepat sasaran, orang yang berhak menerima. Begitu kabupaten, tentunya nanti harus ada terkait di kabupaten kota itu juga harus tersinkron bahwa orang ini sudah menerima bantuan dari kabupaten, orang ini sudah menerima bantuan dari kota, orang ini berasal dari kabupaten, itu dari provinsi, sehingga tidak ada penumpukan. Dan itu yang kita dorong untuk supaya ada integrasi sistem terkait hal ini antara kabupaten, kota dan juga provinsi di Jawa Timur. Sehingga linear gitu ya. Iya, sehingga tidak ada penumpukan. Dan setiap periode juga ada pengawasan bersama yang layak untuk menerima bantuan, contohnya bantuan sosial itu, apakah di saat tahun ini menerima masih layak atau belum, tahun depan masih, itu tentunya kan paling penting. Jadi integrasi sistem ini paling sangat penting dengan kondisi saat ini yang merupakan teknologi sudah semakin masif, tentunya ya, bisa lah yang ada itu. Oke, berarti juga sudah ada langkah sebetulnya, cuman memang masih belum berjalan optimal begitu ya. Terjadi penumpukan itu kan juga jadi tidak merata begitu ya, bantuan dari provinsi ataupun dari daerah gitu ya, Gus ya. Sebenarnya kalau bisa dikatakan tidak merata, itu terkait dengan data yang terinput yang masuk di kabupaten, kota, provinsi, itu mungkin tidak update ya. Yang maksud saya terkait penumpukan itu terkait ada data di provinsi penerima A di Kabupaten Jombang contohnya, mendapatkan bantuan bansos dari provinsi. Di kabupaten juga ada program terkait bantuan itu mungkin dengan tema yang lain. Program lain gitu. Program lain bantuan dengan tema yang lain untuk terkait dengan satu pihak itu. Sehingga ada double. Kan tidak tepat sasaran juga. Maksudnya tidak sasaran ini sebenarnya bantuan ini belum layak untuk si A, tapi dipaksakan untuk orang A. Karena tidak sesuaian data, sinkronisasi data antara kabupaten daerah. Ini paling penting. Makanya sinkronisasi itu penting. Sangat penting itu supaya tidak ada pemborosan. Efisien lah. Terus juga jelas tepat sasarannya. Jadi makanya kita mendorong untuk kabupaten, kota, dan provinsi itu supaya terkait sistem untuk integrasi sistem antara pendataan ini itu terintegrasi satu sama lain. Terutama ini tidak hanya sistem itu aja, antara OPD kabupaten kota dengan OPD provinsi, pihak OPD provinsi itu juga harus ada komunikasi yang konsisten terkait program prioritas. Jadi di 2025 itu provinsi mempunyai program prioritas terkait pengentasan kemiskinan, terus meningkatkan PAD asli daerah, itu di provinsi salah satunya, dan berhubungan terkait dengan infrastruktur dasar. Dan di beberapa kabupaten yang ada, seperti yang di kabupaten yang PAD-nya sedikit banyak, yang membutuhkan ketergantungan dengan dana transfer dari pusat, itu tentunya kan prioritasnya juga akan tidak sama. Kepentingan di kabupaten ini juga berbeda kepentingan. Jadi kabupaten ada yang terkait dengan infrastruktur, terkait lingkungan, ada prioritasnya berhubungan dengan kesehatan. Ya, berarti tidak ada sinkron. Dan ketidaksinkronan ini menurut kami di Komisi C, ini karena
belum maksimalnya komunikasi antar UPD yang ada di kabupaten kota dan provinsi, sehingga ini terjadi miskomunikasi yang akhirnya juga akan menyebabkan anggaran tidak efisien. Tidak efektif. Terus pengeluaran anggaran juga tidak tepat sasaran. Terjadinya ada pemborosan. Ini yang memang terjadi di 2025 ini. Oke, ini PR-nya cukup banyak ya untuk menynkronkan data juga. Kalau Gus Ato ini memang basicnya di keuangan sebelumnya atau? Saya basicnya jurusan ilmu politik, Mbak. Ilmu politik. Saya jurusan ilmu politik. Oke. Di ilmu politik juga ada pembahasan terkait dengan pembacaan APBD, penganggaran, dan juga ada. Sehingga bagaimana penggunaan anggaran ini tepat sasaran untuk kebaikan masyarakat Jawa Timur. Ini sebelumnya Gus Ato juga di Komisi C? Sebelumnya saya di Komisi B. Komisi B? Periode sebelumnya Komisi B. Oke. Ini kedua kali berarti? Iya, periode kedua. Periode kedua Komisi B ngurusin perekonomian, Komisi C ngurusin keuangan. Ya masih ada sinkronnya lah ya. Kalau terkait dengan kalau di DPRD, di legislatif seperti tugas dan fungsi di anggota dewan itu, yang salah satunya adalah penganggaran. Tentunya betul. Semua anggota dewan harus paham terkait dengan politik anggaran dan keuangan APBD. Kalau kita tugas di setiap komisi itu beda-beda. Cuma terkait dengan komunikasi bagaimana itu, contohnya kalau ada yang masalah Jombang itu tanya ke saya Komisi C yang berhubungan dengan pertanian. Tentunya pertanian juga saya akan komunikasikan dengan pertanian dengan teman-teman komisi PKB yang ada di Komisi B. Dan itu akan disupport oleh teman-teman. Jadi tidak berjalan khusus komisinya. Sendiri-sendiri Komisi gitu. C ya tidak berjalan. Kita di Dewan itu kan ada semua fraksi partai PKB itu ada dimulai Komisi A, Komisi C. Sehingga kita juga nanti biasanya ada rapat fraksi. Jadi semua permasalahan yang ada di Jawa Timur itu akan dibahas bareng dan juga akan disolusikan sendiri, outputnya juga untuk kemaslahatan Jawa Timur. Meskipun komisinya itu sendiri-sendiri, tapi kalau urusan bekerja, pemerintahan, masyarakat harus bersama-sama. Kolaborasi, gitu. kita kolaborasi. Kalau dulu itu memang ketika Gus Ato itu menyukai Superman, apakah di situ juga terpikirkan kenapa kok akhirnya terpikirkan ingin menjadi seorang legislator begitu, Gus? Apa ada dukungan dari santrinya atau dukungan dari keluarganya atau anaknya gitu? Kalau saya masuk di legislator itu salah satu yang dari dawuh ibu saya sebenarnya. Oh, dawuh ibunya. Dawuh ibu saya. Status saya itu jurusan hubungan internasional, S2 jurusan ilmu politik. Waktu itu saya di salah satu tenaga ahli di kementerian sebelum nyalek di 2019. Saya waktu mulai 2019 itu ibu itu dawuh, kamu gak pingin praktekno ilmumu ikut ke legislatif. Nah dari dawuh itu sebenarnya saya tergerak untuk di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya bayangan saya itu menjadi dosen politik atau pengamat politik gitu. Ternyata ternyata takdirnya dengan dawuh ibu terjun langsung, tidak hanya mengamati, juga langsung mengaplikasikan dan juga terkait dengan mengawasi juga. Mengawasi, asik ya. Ini jadi lebih bermanfaat untuk masyarakat juga secara langsung, Gus Ato ya. Bisa berhubungan langsung sama mereka. Doanya. Ya, aspirasi mereka juga ditampung, kemudian juga diupayakan untuk kemudahan kehidupan mereka juga gitu ya, Gus ya. Ini sudah melakukan reses, Gus? Reses yang kedua sudah. Sudah. Reses yang kedua kita lakukan kemarin sudah. Yang nanti reses terakhir belum. Bulan November reses. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 kali reses kalau di provinsi. Iya. Reses. Kalau waktu Gus Ato itu reses ya, mengunjungi masyarakat secara langsung begitu. Ada nggak sih Pak, misalnya
apa ya, masyarakat ini mengeluhkan sesuatu yang mungkin masih berkaitan dengan sinkronisasi data ini, sinkronisasi dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Misalnya soal bantuan tadi, kemudian juga soal perbaikan infrastruktur misalnya dan lain sebagainya. Ada nggak sih keluhan yang kemudian ditampung oleh Gus Sato? Sebenarnya kalau reses itu secara formal itu memang kita ada serap aspirasi 1 tahun 3 kali. Terus sebenarnya setiap hari-harinya itu kita menyerap aspirasi. Serap aspirasi tidak harus pada kegiatan itu kewajiban, tapi setiap hari itu juga seperti jenengan ini saat podcast gini terus bukan jenengan, nah itu ya serap aspirasi. Mungkin jangan masukkan kalau provinsi itu harus seperti ini, di daerah saya seperti ini, mungkin juga itu salah satu serap aspirasi juga di podcast ini juga serap aspirasi juga. Terkait sinkronisasi memang kalau secara spesifik menanyakan terkait sinkronisasi tidak ada. Tidak ada, tapi dampaknya. Cuma terkait dengan beberapa dampak yang ada terutama terkait dengan kayak ada yang bicara di daerah saya Gus, itu kok sampai sekarang itu tetap masih dapat bantuan sosial aja. Padahal rumahnya udah bagus. Ya dulunya enggak. Setelah dapat bantuan berkembang terus kok masih dapat aja. Berarti kan data ini belum update. Gitu. Itu kita sampaikan ke dinas, baik itu dinas kabupaten, kalau ya berhubungan dengan dinas kabupaten, ini kenapa di desa ini kok masih menerima, padahal harusnya sudah mampu, tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, seperti itu kita sampaikan ke OPD dinasnya kabupaten. Begitu juga saat kita laporan reses kita sampaikan ke provinsi. Jadi ada pembaruan data ini salah satunya yang terjadi. Harusnya ada banyak updating data setiap mungkin per semester atau triwulan itu ada updating data terkait bantuan sosial. Gunanya adanya bansos itu kan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau ada yang berhasil kok mendapatkan bantuan lagi, tetap bantuan lagi, itu kan juga sebenarnya tidak layak. Nek kasarannya kok senengnya diakoni miskin, gitu ya, kok senengnya diakoni miskin ekstrim, jalur bantuan kok senengnya gitu loh, kan gitu masalahnya. Yang padahal kan sudah bantuan sosial kan untuk meningkatkan, sudah meningkat kan gitu. Itu kan terutama data lah, kita nggak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, nggak menyalahkan penerima, nggak bisa menyalahkan juga terkait desa. Ini adalah merupakan salah kita bareng karena datanya yang terkait dengan penerima bansos itu tidak terupdate dan tidak tersinkron. Makanya kita dorong setelah pusat sudah ada satu data, satu data, kabupaten kota tentunya juga harus mengikuti dengan itu untuk supaya pada menerima update dan menerima tidak terjadi penumpukan tertumpang tindih dan juga tidak kalau di masyarakat ada iri sudah nggak layak menerima kok menerima gitu. Kejadian daerah-daerah mungkin ada Mas, ya kan? Makanya kalau dalam guyonnya tanda kutip itu kok senengnya dianggap miskin ekstrim nih. Yang paling viral itu di media sosial mungkin teman-teman juga mungkin Gus Sato juga sempat melihat, jadi yang datang untuk mendapatkan bansos itu ibaratnya emasnya pateng grendel gitu loh Gus. Ya kan lihat nggak? Lihat ya. Jadi yang datang itu bukan kok terlihat sangat-sangat membutuhkan bantuan atau apa gitu. Jadi emasnya itu ditunjukkan semua gitu Gus ya. Ini kan terjadi ketimpangan data begitu ya. Kalau sejauh ini mereka hanya mengeluhkan soal bansos atau kan kadang begini ya Gus ya. Sering nih masyarakat itu nggak bisa membedakan antara perbaikan infrastruktur kabupaten dan kota, kabupaten sama provinsi. Ini juga termasuk sinkronisasi nggak, Gus? Ya itu kurangnya sinkronisasi sebenarnya. Oh gitu. Kalau terkait tidak tahu kan sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat terkait dengan posisi ini adalah jalan kabupaten, ini adalah jalan provinsi, ini adalah jalan nasional. Ini merupakan tanda bahwa sinkronisasi tidak berjalan bagus. Sebenarnya kalau sinkronisasi terutama terkait infrastruktur, anggaran ini bagus, tentunya tidak akan terjadi persoalan yang berhubungan dengan jalan, Pak. Contohnya kalau umpamanya fokus ke jalan Jombang Mojokerto, ini ada jalan kabupaten, ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Kalau umpamanya dalam tahapan anggaran 2025 kemarin terjadi bahwa jalan Mojokerto yang kabupaten itu Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran untuk jalan yang kabupaten, provinsi melanjutkan yang provinsi, nasional. Ya, ini kalau ada
komunikasi konsisten antara UPD yang berhubungan dengan pekerjaan umum, yang berhubungan dengan jalan, tentunya akan tidak terpotong-potong. Ya kan, berbarengan. Oh, kebutuhan ini. Oh, pokoknya anggarannya belum cukup, mungkin ke sini dulu. Nah, ini butuhnya sinkronisasi. Yeah. Nah, saya katakan kenapa butuh sinkronisasi itu, karena biar tidak ada tumpang tindih. Kalau itu tersinkronisasikan dengan baik, masyarakat nggak akan menanyakan itu mau jalan kabupaten, itu jalan nasional, itu mau jalan provinsi. Saya kira nggak akan menanyakan itu. Kalau ada masih menanyakan gitu, itu berarti masih kurang terjadinya terkait sosialisasi dan juga sinkronisasi antara program kabupaten dan provinsi. Ya, contoh paling jelas contohnya terkait jalan itu. Kadang separuh jalan ini hanya berhenti di sini, terus ini belum. Terus setelah itu sini sudah. Alasannya itu jalan provinsi. Nah, bahasa ini jalan provinsi, itu wilayah provinsi. Berarti saat pembahasan anggaran, perencanaan anggaran, itu kan tidak ada sinkronisasi yang pas antara kabupaten dan juga provinsi. Nah, ini yang kita dorong supaya salah satunya contohnya jelasnya perencanaan anggaran itu ada sinkronisasi. Ya, kalau mungkin dari masyarakat mungkin masih menanyakan ya, kok kenapa sih jalan depan rumahku itu setengah dibangun, setengah masih pateng gronjal gitu ya kan? Jadi kalau misalnya jalan itu jendul gitu loh, ada levelnya berbeda, itu memang terjadi kurangnya sinkronisasi. Itu masih apa ya? Mungkin saja karena kurangnya sinkronisasi begitu ya Gus ya. Karena sinkronisasi, kemudian juga karena anggarannya belum ada. Tapi kan biasanya yang wilayah-wilayah seperti Gronjal dan lain-lain itu kan seperti itu kan di pedesaan ya. Dan juga antara OBDes antara desa. Karena kalau sinkronisasi, kalau kita tahu kalau Provinsi Jawa Timur, Mbak, itu ada 38 kabupaten kota. Dan itu kan terhubung satu sama lainnya. Terutama yang berhubungan dengan paling mudah seperti yang Mbak katakan terkait dengan jalan ya. Dengan keterhubungan ini kan ada wilayah perbatasan kabupaten kota gitu. Terus itu untuk mensinkronkan. Kalau sinkron komunikasi sinkron terkait perencanaan anggaran antara kabupaten dan kabupaten yang lain dengan provinsi. Tentunya provinsi kan mengetahui untuk kok ini perbatasan belum ya sebelumnya. Terus perbatasan Kabupaten Mojokerto bagus. Ini kok enggak? Lah ini mbok yocok diajukan sendiri biar nyambung dulu. Kan bisa gitu ada sinkronisasi. Ya, tentunya ini kan ada komunikasi yang baik antar OPD, antar pemerintahan kabupaten kota untuk bisa bagaimana terjadi sinkronisasi hingga tepat sasaran. Tidak karena fokus wilayah sini dulu aja, ternyata yang pas perbatasan satunya bagus, satunya gronjal. Gitu. Ini sering terjadi soalnya. Itu salah satunya yang kita inginkan, bahwa sesungguhnya terjadinya sinkronisasi perencanaan pengelolaan keuangan antara kabupaten, kota, dan provinsi ini bisa terrealisasi sehingga kebutuhan masyarakat, terusnya infrastruktur contohnya yang tadi itu bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Ya, berarti intinya dari perbincangan tadi sinkronisasi itu kunci utamanya adalah komunikasi antar pemerintah ya, pemerintah baik itu pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah provinsi gitu. Betul. Ya Gus Hatta ya. Gus Hatta ini kan karena kita keterbatasan waktu mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat nih soal sinkronisasi. Apakah mungkin ada langkah mungkin masyarakat bisa membantu terjadinya sinkronisasi ini, Gus? Silakan. Kami di Komisi C salah satunya ya mendorong untuk pemerintahan kabupaten, kota, dan juga provinsi terjadinya ruang komunikasi yang intens terkait hal berhubungan dengan jadwal perencanaan anggaran. Terutama anggaran-anggaran yang itu merupakan anggaran prioritas di tahun nantinya jangan sampai terjadi di 2026 sehingga dengan terjadinya komunikasi ini tidak bisa melaksanakan pengeluaran keuangan yang membengkak, efisien. Jadi pelaksanaannya itu tidak membengkak, tapi menjadi efisien dan tepat sasaran. Dan tentunya kami di Komisi C juga mendorong
kabupaten dan kota untuk meningkatkan PAD-nya. Fokus untuk meningkatkan PAD-nya, karena salah satu yang berhubungan dengan untuk penggunaan anggaran untuk kemaslahatan di masyarakat, salah satunya adalah peningkatan PAD. Ini supaya dimaksimalkan. Semua daerah dimaksimalkan, dan juga provinsi itu juga memberikan intensif juga pada daerah yang merupakan PAD-nya itu kurang, dikasih intensif. Ya, ini hal seperti ini yang kita harapkan, sehingga adanya sinkronisasi antara kabupaten, kota, dan provinsi yang terjadi ini, semoga akan bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya umumnya semuanya, tidak hanya fokus ke kabupaten satu, kabupaten ini, tapi tugas provinsi ini adalah untuk bagaimana masyarakat Jawa Timur itu bisa dengan adanya sinkronisasi terkait pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran ini bisa membuat masyarakat Jawa Timur itu bisa merasa manfaatnya lebih baik. Ya, tentu kita harapkan apapun masalah yang ada terkait dengan sinkronisasi di tahun 2025 akan terperbaiki. Insya Allah. Di 2026. Ini masih dirumuskan ya? Kita sudah mulai dorong. Sudah mulai dorong. Dari program-program itu, salah satunya tugas kami yang di pengawasan, setelah ada pembahasan yang berhubungan dengan APBD, tersinkronisasi, kalau di dalam lapangan ternyata dalam aplikasinya tidak sesuai, tentunya kita panggil OPD itu. Panggil OPD untuk bagaimana yang tidak terrealisasi atau tidak terrealisasi maksimal terkait sinkronisasi ini untuk supaya diperbaiki. Itu tugas kami juga di DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi C terkait berhubungan bagaimana pelaksanaan dari hasil sinkronisasi perencanaan yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, saya sebagai masyarakat juga menunggu nih ya realisasinya. Gus Sato, terima kasih kesempatannya hari ini buat ngobrol tentang hobinya, tentang apa-apa rencananya di tahun 2026. Semoga apapun itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Amin. Iya. Baiklah, saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.